Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Laila Ramadhani dengan NIM N1A1190065. Di sini saya akan mempresentasikan analisis data epidemiologi pada desain case control, cohort atau eksperimen, dan multivariat pada aplikasi data. Yang dimana ini saya akan presentasi ini kan merupakan salah satu UTS dari mata kuliah analisis data epidemiologi. Selanjutnya, ada baiknya kita untuk membahas lebih dalam sebelum masuk ke dalam aplikasi Stata, saya akan mempresentasikan dulu dalam bentuk PowerPoint. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan membahas tentang analisis data epidemiologi pada desain case control, cohort atau eksperimen, dan multivariat pada aplikasi Stata. Nah, ini bentuk aplikasi Stata-nya yang nanti akan dilakukan analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Nah, pembahasan lebih lanjutnya pada analisis univariat nanti yang akan dilakukan yaitu cross-tab, presentasi row, dan presentasi kolom. Nah, untuk bivariat itu nanti akan keluar saat melakukan analisis bivariat, itu kita akan melihat juga OR, RR, 95% CI, dan juga pre-value-nya. Untuk multivariat, nah itu nanti kita akan melakukan regresi logistik dan juga regresi linear. Nah, apa sih bedanya regresi logistik dan linear? Kalau regresi logistik, nanti kita akan melihat nilai ER atau OR-nya, dan juga untuk regresi logistik itu variabel dependennya yaitu harus variabel berbentuk kategorik, sedangkan untuk independennya boleh kategorik atau numerik. Nah, sedangkan untuk regresi linear itu yang dilihat nanti adalah nilai pre-value-nya. Nah, untuk variabel dependennya itu harus variabel numerik, dan untuk independennya itu boleh kategorik ataupun numerik. Nah, selanjutnya nanti yang akan kita lakukan pada aplikasi Stata itu yaitu variabel penelitiannya yaitu variabel dependennya yaitu frekuensi kunjungan antenatal. Sedangkan untuk variabel independennya ada 5, yaitu yang pertama variabel independen yang pertama yaitu usia ibu, yang kedua pendidikan ibu, yang ketiga tempat tinggal, yang keempat usia suami, dan yang kelima pendidikan suami. Nah, oke, sekarang kita lanjut, kita coba ya, let's start. Oke, ini bentuk aplikasi Stata-nya. Yang pertama kita harus buka dulu file Stata-nya. Oke, di sini klik open. Dicari di mana tempat kita meletakkannya. Oke, nah ini sudah terlihat variabelnya. Di sini ada variabel independen 1, independen 2, independen 3, independen 4, dan independen 5 seperti yang saya tampilkan di PowerPoint tadi. Selanjutnya untuk mengedit datanya, kita bisa klik ini data editor dan edit. Oke, ini sudah terlihat. Di sini sendiri ada dua. Yang pertama yang ini. Oke, yang kedua tampilan yang berbentuk seperti tabel ini. Oke, selanjutnya sebelum kita akan memulai untuk di aplikasi Stata, kita harus perlu mengetahui di sini ada petunjuk untuk pengkategoriannya. Ini ada untuk variabel dependen, ini nanti yang akan kita lakukan kategori yang akan kita ubah codingnya. Ini untuk variabel independen. Nah, untuk lebih mempermudah, sebaiknya kita mengubahnya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jika diubah dalam bentuk seperti ini, jadi hasilnya akan lebih kelihatan lebih rapi dan juga kita dalam pengerjaannya akan memudahkan kita dan untuk memperlihatnya. Jadi nggak sulit gitu. Oke. Selanjutnya kita kembali ke Stata. Kita buka data, terus create or change data, selanjutnya kita buka ke other variable comments.
Terus record categorical variable. Nah, yang pertama, dependen 1 yang kita ubah. Nah, dependen 1 itu adalah frekuensi kunjungan antenatal. Oke, kita buat biar lebih mudah, kita buat beda ya, cat dependen. Ingat dalam pemberian nama itu setiap langkah itu harus diberi underscore. Nah, untuk required itu kita isi yang untuk coding 0. Nah, bisa dilihat di sini itu coding 0 sama dengan untuk lebih besar atau kunjungan Natal yang lebih besar atau sama dengan 4. Nah, perlu diingat kalau untuk 0, untuk yang ini 0 lebih besar atau sama dengan 4 itu nanti akan dibuat seperti 4 atau max sama dengan 0. Sedangkan untuk 1 sama dengan lebih kecil atau 4 itu nanti akan dibuat min atau 1, min atau 3 sama dengan 1. Min per 3 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Nanti juga untuk yang 0 sama dengan atau kurang dari 20 tahun, nanti itu akan dibuat dalam ini kan lebih kecil atau lebih kecil dari 20 tahun, berarti 19 tahun. Yang 20 tahunnya, yang 20-nya tidak termasuk, berarti min per 19 sama dengan codingnya yaitu 0. Oke, selanjutnya untuk yang coding 1 itu nanti akan diubah dalam 20 per max sama dengan 0. Nah, kalau yang ini masuk 20 karena ini ada lebih besar atau sama dengan 0, lebih besar atau sama dengan. Jadi 20-nya dimasukkan. Oke, lanjut. Untuk ini yang nanti coding yang akan diubah selebihnya itu dalam bentuk kategorik ya. Oke, kita lanjut dulu ke stata. Ini yang di code kita tadi. Oke, yang kita mulai dulu dari dependen 1 yaitu tadi frekuensi kunjungan antenatal. Yang seperti kita buat tadi 4 per max sama dengan 0. Nah, yang untuk coding 1 tadi yaitu ini ya. Terus 1 itu sama dengan lebih kecil atau dari kurang dari 4 kali frekuensi kunjungannya. Berarti min 3 ya, min per 3 sama dengan 1. Min per 3 sama dengan 1. Nah, terus klik option, jangan lupa klik option. Nah, jangan lupa klik option, itu kita ganti buat variabel baru. Kalau misalnya kita tekan replace, berarti kita hanya mengganti di sini. Jadi kita akan membuat yang baru, kita klik generate new variables. Untuk nama sendiri itu terserah bagaimana kita ingin membuatnya. Kalau ini lebih untuk mempermudah saja, kita buat sama, cuma ditambah cat dependen 1. Oke. Ntar kita coba lagi cat ini oh ya bisa. Ini pilih dependen 1. Oke, yang ini kita pilih ya variabelnya, maksudnya variabel yang dari dependen 1 ini. Oke, ini sudah dapat max. Oke, dapat. Ini juga generate new variable karena tadi kita membuat yang baru.
Klik OK. Oke, untuk selanjutnya, ini yang selanjutnya kita lakukan adalah kita beri label atau value label di sini. Kita klik, kita create label. Oke, kita buat nama dulu, label name. Ini dependent 1. Nah, ini kita beri value sesuai yang tadi kita beri coding. Nah, di sini codingnya yaitu 0 atau sama dengan lebih besar dari 4. Untuk value labelnya kita bisa buat 0. 0 itu lebih besar atau sama dengan 4 kali. Oke. Lebih besar atau sama dengan 4 kali juga boleh. Maksudnya 4 kali, lebih dari 4 kali kunjungan antenatal. Oke, add terus yang 1. Untuk coding 1 tadi, di sini lebih 1 sama dengan lebih kecil, yang untuk coding 1 itu lebih, yang kurang dari kunjungan antenatalnya kurang dari 4. Oke, selanjutnya kurang dari 4 kali. Itu untuk yang coding 1 ya. Kita beri value labelnya, oke. Ini juga bisa dimodifikasi kalau misalnya mau diedit. Oke. Nah, untuk mengeluarkan yang sesuai tadi kita beri value label, kita klik di sini, nah klik sesuai chart dependent 1. Nah, langsung berubah. Jadi sesuai yang value label kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita kategorikan lagi yang independent 1. Di code kategorical variable seperti langkah yang tadi. Nah, kita klik dulu. Oke, untuk variabel kita pilih independent 1. Selanjutnya, nah, untuk independent 1 atau usia ibu, nah kita lihat lagi di sini. Untuk pemberian kodenya. Nah, 0 sama dengan kecil dari 20 tahun, dan yang untuk coding 1 itu lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Nah, bisa dilihat di sini berarti, nah ini yang sudah kita buat untuk coding tadi. Berarti untuk 0 itu sama dengan 0 yang lebih kecil dari 20 tahun itu min per 19 sama dengan 0. Oke, min per 19 sama dengan 0. Nah, untuk 1 itu berarti 20 per max sama dengan 1. Ini salah ya, 1. Ini 1. Ya, lebih besar sama dengan 20 tahun itu 1. Oke. Jadi lanjut. Yang tadi grade variabel chart dependent 1, jangan lupa beri underscore. Oke. Kita coba lagi create record kategorical variable independent 1. Oh, ini salah, dan chat independent 1. Oke. Nah, baru keluar. Oke. Lanjut kita value label lagi, create label chat independent 1. Value 0 tadi untuk yang kecil dari 20 tahun. Untuk yang 1 tadi lebih besar atau sama dengan 20 tahun.
Oke, sesuai ya. Tidak 20 tahun untuk satu lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Oke. Kita pilih lagi. Get independent 1. Oke. Muncul selanjutnya kita kategorikan lagi variabel yang lain, independen. Selanjutnya itu reset dulu, baru independen 2. Nah, untuk independen 2 itu pendidikan ibu. Nah, 0 tidak sekolah, 1 tidak sekolah dasar. Nah, ini kan berbeda dari yang tadi. Nah, untuk yang ini kita buat dulu, kita replace dulu. Sini kita atur dulu. Kita buat 0 sama dengan 0. 1 sama dengan 1. 2 sama dengan 2. 3 sama dengan 3. Nah, berarti kita memberikan coding yang sama seperti yang ini. Kita cuma mau membuat variabel yang baru. Nah, membuat yang baru, oke, kita buat new variabel set independent 2. Oke. Selanjutnya kita klik lagi value label. Create dulu. Independent 2. Oke. Nah, baru kita beri value, label sesuai dengan keterangan ini, sesuai dengan kode ini. Berarti 0 sama dengan tidak sekolah, 1 sekolah dasar. Oke. 0 sama dengan 0 itu tidak sekolah. 1 itu sekolah dasar. Sekolah dasar. Oke, 2 sekolah menengah. 3 pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi. Kita add. Oke. Lanjut lagi, kita keluarkan untuk mengeluarkannya. Nah, oke. Sudah. Selanjutnya kita lanjut lagi. Kita kategorikan lagi variabel ini nanti sampai ke independen ke-5. Selanjutnya independen 3. Oke, independen 3 itu tempat tinggal. Nah, tempat tinggal itu codingnya 0 sama dengan kota atau 1 desa. Nah, sama yang kayak tadi, kita buat dulu 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1. Oke. 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1. Option, kita buat lagi independen 3. Independen 3. Oke. Oke, kita create label lagi. Create independent 3, terus value label 0 tadi sama dengan 0 kota 1 desa. Oke, 0 kota 1 desa. Oke, close. Kita keluarkan, kita klik ke independen 3. Oke, udah keluar. Kita lanjut lagi. Record categorical variable, kita pilih sekarang yang independen 4 ya, urutan independen 4. Independen 4.
Untuk codingnya ini seperti usia ibu tadi 0 sama dengan lebih kecil ada 20 tahun, 1 sama dengan lebih besar atau dari 20 tahun. Oke, kita buat ini usia suami min per 19 sama dengan 0, 20 per max sama dengan 1. Option jangan lupa get independent 4. Independent 4. Oke. Oke, selanjutnya kita klik lagi di value label. Kita create dulu. Get independent 4. Tadi 0 sama dengan 0 lebih kecil dari 20 tahun, 1 lebih besar atau sama dengan 20 tahun. 0 itu lebih kecil dari 20 tahun, 1 lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Oke, lanjut kita klik di independent 4. Yang terakhir kita record lagi untuk create or change, ada variable comments, record kategori variabel. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir independent 5. Independent 5 itu adalah usia suami. Nah, pendidikan suami sama yang kayak pendidikan ibu tadi 0 tidak sekolah, 1 sekolah dasar. Kita buat dulu per 0 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 3 sama dengan 3. Oke, 0, 1, 2, 3. Check independent, check independent 5. Oke. Kita create dulu label. Tuh, check independent 5. Value 0 itu tadi tidak sekolah, 1 sekolah dasar, 2 sekolah menengah, 3 pendidikan tinggi. So, tidak sekolah, 1 itu sekolah dasar, 2 pendidikan sekolah menengah, 3 pendidikan tinggi. Oke, sudah sama 3 pendidikan tinggi. Oke, kelas. Nah, ini udah lengkap. Untuk yang baru kita kategorikan. Nah, ini kan masih belum rapi. Kita ganti dulu namanya ini. Kita hapus recordnya, create biar nanti mudah frekuensi, kunjungan, antenata. Oke. Nah, selanjutnya
usia ibu, pendidikan ibu, itu ini sudah selesai, sudah rapi. Selanjutnya, nah ini kan untuk dependennya udah ada yang lebih besar sama dengan 4 kali. Nah, nanti seperti yang tadi di PPT, nah untuk variabel, untuk multivariat nanti itu di regresi logistik kita membutuhkan untuk yang dependennya yang kategori. Nah, berarti kita harus buat lagi satu variabel yang kalau ini kan masih lebih besar atau sama dengan 4 kali, masih dalam bentuk itu. Nanti kita coba kita ganti ke kategori aja. Misalnya lebih besar atau sama dengan 4 kali jadi sering, yang untuk kurang dari 4 kali jadi jarang. Oke, kita coba kita buat lagi. Tadi itu dependent 1 ya. Nah, itu dependent 1. 0 sama dengan lebih besar 4, 1. Oke. Berarti 4 per max sama dengan 0. Min per 3 sama dengan 1. Option kita ganti yang buat kategori dependent 1. Kategori dependent 1, oke. Ini kita klik label lagi, cut dependent 1. Jadi labelnya kita buat tadi 0. 0 itu lebih besar atau sama dengan 4, lebih dari 4 kali ke atas untuk kunjungannya, berarti sering. 1 kita buat karena 1 kurang dari 4 kunjungan antenatanya, berarti kita buat kurang dari 4. X jarang. Oke, 1 jarang. Oke, 1 jarang. Oke, close. Nah, ini kita klik dulu cut dependent 1. Nah, sudah keluar. Nah, jangan lupa ini kan masih kurang rapi, kita ubah dulu record ini biar namanya lebih rapi. Oke. Nah, ini kan kalau misalnya bingung ini kebalik, ini juga bisa diatur langsung replace saja. Oke, udah selesai. Independen 1, dependent 1, independen 1, 2, 3, 4, 5, terus ini yang udah kita baru kategorikan tadi, dan ini untuk yang kategori untuk nanti di analisis multivariat yang logistik. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu pertama tadi kita analisis univariat. Nah, kita analisis univariat dulu, nanti kita cross tab, terus kita coba presentasi row dan presentasi kolom. Nah, ini untuk presentasi, untuk pertama cross tab dulu, kita tab. Nah, yang tadi kita baru, ini yang baru, kita udah lakukan kategori. Pertama kita pilih dulu usia ibu, yang independensi ibu, lalu baru dependen frekuensi yang dependennya. Oke. Nah, ini untuk usia ibu. Oke, udah keluar. Nah, kita coba lagi yang untuk tadi presentasi row. Coba juga tab usia ibu, frekuensi kunjungan dependennya.
klik koma, terus row. Nah, ini berbentuk row. Ini yang presentasi row. Nah, selanjutnya presentasi kolom. Lanjut seperti tadi juga. Yaitu, terus klik kolom. Nah, apa bedanya row dan juga kolom? Nah, untuk row ini bisa dilihat bahwa itu nanti totalnya itu ke samping. Nih, totalnya ke samping. Totalnya. Nah, kalau untuk kolom itu totalnya ke bawah per kolom. Oke. Nah, sekarang kita bisa copy. Ini copy as picture. Nah, sini kita buat tadi ini adalah antara frekuensi kunjungan konten Natal sebagai dependen tadi dan cross tab dengan usia ibu. Oke. Nah, kita bisa rapikan. Ini yang untuk row. Ini tadi untuk cross tab, ini yang row. Nah, untuk yang kolom, ini kolom. Oke, copy as picture. Kita copy, kita paste. Oke, ini udah semua. Nah, kita bisa tulis kalau mau biar lebih mudah di sini tulis ini untuk cross tab, untuk row, ini untuk kolom. Nah, presentasi row ini oke bisa di nih. Nah, terus kita juga bisa lanjut lakukan tadi kan ini baru frekuensi kunjungan Natal dengan 1000. Nah, selanjutnya bisa diteruskan juga untuk tab tadi usia ibu, sekarang coba pendidikan ibu dan juga frekuensi kunjungan. Nah, dependennya di belakang. Ini untuk ini untuk cross tab pendidikan ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal. Nah, ini juga bisa di copy kalau mau cepat. Oke, bisa di copy terus tinggal tambah misalnya kita mau buat row. Itu juga kalau mau buat kolom bisa juga di copy. Nah, nanti kita bisa lakukan cross tab presentasi row dan presentasi kolom sampai antara independen 5 sampai dengan usia independen 5 yaitu pendidikan suami dengan kunjungan antenatal. Jadi bisa lakukan cross tab dan presentasi row serta presentasi kolom itu masing-masing. Seperti ini. Nah, ini saya sudah lakukan. Nah, seperti ini bentuknya. Ini untuk kunjungan antar ibu, cross tab, ini presentasi row-nya, presentasi kolom. Nah, ini untuk kunjungan prenatal dengan pendidikan ibu. Nah, ini untuk yang kunjungan antenatal dengan pendidikan tempat tinggal, kunjungan antenatal dengan suami, dan kunjungan antenatal dengan pendidikan suami. Itu sudah lakukan sampai ke independen kelima, yaitu pendidikan suami. Oke, selanjutnya itu sudah selesai untuk univariatnya. Selanjutnya kita ke bivariat. Oke, ke bivariat.
Kita lanjut analisis bivariat lagi. Untuk analisis bivariat, nah itu beda dengan yang tadi komennya. Kalau ini kan tab, terus kita tinggal klik, terus tambah row kalau misalnya dalam bentuk row dan kolom dalam bentuk kolom. Nah, untuk itu, yang untuk menampilkan analisis bivariat, nah itu nanti kan kita akan memunculkan R dan juga atau OR-nya. Nah, ini sudah saya buat catatan juga seperti yang Bu Adelina lakukan biar untuk lebih mudah. Nah, di sini saya buat di notepad. Nah, ini yang pertama kita coba RR dulu ya. Oke, kita copy di. Kalau langsung mau copy semua bisa, nanti kita hapus. Nih, kita hapus yang ini dulu. Oke. Ini kita lakukan dulu antara dependen dulu ya, yang ini untuk dependen dulu, baru independen. Nah, untuk independen itu perlu diingat, di sini kan ada keterangan reference. Nah, reference itu maksudnya dia sebagai pembanding. Nah, berarti di sini yang pada kita kan menghilangkan dengan usia ibu. Nah, ini yang dependen satu, yang frekuensi kunjungan antenatal dengan usia ibu. Nah, untuk usia ibu itu sebagai menjadi referensinya yaitu yang pada coding 1 atau yang pada lebih usia ibu yang lebih besar sama dengan 20 tahun. Nah, maka di sini kita buat IB1 karena pembandingnya tadi di coding 1 yang usia lebih besar, usia yang 20 tahun ke atas. Nah, di sini kan ada buat IB2, IB2 maksudnya itu sebagai yang mana yang sebagai dijadikan referensi satu pembanding. Nah, coba ya kita. Oh ya salah. Keluar. Nah, ini. Kalau lebih mudah juga bisa misalnya GLM langsung juga di sini pendidik frekuensi kunjungan antenatal terus usia ibu ini kan tadi IB2, IB1. Nah, klik koma. Nah, baru kita langsung mau ngambil cuman copy ini aja, bisa juga copy. Oke. Oh, salah. Oke, ini maunya ini IB1 titik, bukan IB titik 1. Oke. Nah, ini sama ya. Oke, kita copy ini. Copy as picture. Nah. Oke, kita coba. Nah, ini. Nah, ini kan tadi kita buat analisis, ini yang analisis bivariat. Yang tadi ini analisis univariat ya, yang untuk yang frekuensi kunjungan antenatal dan usia ibu. Ini analisis bivariat. Nah, ini analisis bivariat yang kita yang coba tadi RR. Nah, analisis bivariat ini, nah kita kan untuk kita mau interpretasikan itu, nanti kita perlu juga mengambil dari tabel ini, yang tabel kalau untuk RR. Copy. Oke, sudah. Jangan lupa di sini buat kalau ini antara frekuensi kunjungan antenatal dengan usia ibu. Nah, oke. Nah, kita buat tabel dulu ya. Di sini kita akan buat tabel.
untuk interpretasinya. Nah, di sini saya sudah buat copy. Nah, di sini tabelnya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan. Nah, biar mempersingkat, langsung. Nah, ini untuk usia ibu, ini sesuai dengan diambil dari hasil yang presentasi Rong tadi. Kecil dari 20 tahun itu, untuk yang kecil dari 20 tahun ini sesuai nih, untuk 100, totalnya 132 banyaknya. Terus persennya 25,43. Nah, untuk yang lebih 104 kali itu total 387, dan untuk persen 74,57. Selanjutnya untuk usia yang lebih besar sama dengan 20 tahun, itu total 2083 dengan persennya 14,63. Dan yang lebih besar sama 4 kali itu total 12.152 dan persennya 85,37. Nah, ini total di sini 516 untuk yang usia kurang dari 20 tahun, dan untuk usia 20 tahun ke atas itu 14.235. Nah, ini tadi karena ini sebagai pembanding. RR-nya ini yang kita dapat dari yang terakhir kita lakukan analisis tadi, analisis bivariat. Nah, ini RR-nya itu di sini 1,73. Oke, kita buat untuk dipermudah. Nah, ini RR-nya 1,738, itu 1,74 untuk dibulatkan. Nah, oke. Nah, terus sekarang interpretasinya. Kita udah ada tabelnya, terus bagaimana untuk interpretasinya? Oke, kita akan interpretasi proporsi frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali lebih besar pada, nah yang kurang dari 4 kali itu lebih besar. Jangan lupa dulu, ini dikasih, ini adalah yang untuk ini adalah cohort atau eksperimen atau cross sectional. Nah, untuk yang cohort, eksperimen atau cross sectional itu yang dibandingkan yang lebih besar pada usia ibu lebih besar atau sama dengan 20 tahun dengan persennya sebesar 14,63 dibandingkan usia ibu kurang dari 20 tahun. Dengan persennya itu di sini 25,43%. Di sini dari hasil bivariat didapatkan ibu dengan usia kurang dari 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk frekuensi kunjungan antenatal
kurang dari 4 kali dibanding usia ibu lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Ini RR-nya 1,74 dengan 95%. CI-nya 1,49 sampai 2,02 dan terbukti secara signifikan. Nah, value-nya kecil dari 0,05. Oke. Nah, di sini nah, proporsi frekuensi kunjungan antenatal itu kurang dari 4 kali lebih besar pada usia ibu. Kalau untuk kohort atau eksperimen atau profesional itu pembandingnya itu antara ini ke sini ke bawah. Berarti antara kurang dari 20 tahun dengan usia ibu lebih besar sama dengan 20 tahun. Jadi proporsi frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali itu lebih besar pada usia ibu yang lebih usia ibu 20 tahun ke atas dengan persennya itu 14,63%. Nah, dibandingkan usia ibu yang kurang dari 20 tahun yang sebesar 25,43%. Terus dari hasil bivariat didapatkan usia ibu dengan kurang dari 20 tahun memiliki risiko lebih tinggi untuk frekuensi kunjungan antenatalnya kurang dari 4 kali dibanding usia ibu lebih dari 20 lebih atau di atas 20, ini di atas 20 tahun ke atas ya. Dengan RR ini RR 1,74, CI 95% CI ini 1,49,02 dan terbukti secara signifikan. Value-nya kurang dari 0, lebih kecil dari 0,05. Inilah untuk presentasi untuk interpretasi pada analisis bivariat yang kohort, eksperimen atau cross-sectional pada frekuensi kunjungan antenatal dan usia ibu. Nah, ini nanti kita juga bisa lakukan ke antara variabel dependen sama variabel independen yang lain. Nah, jadi bisa dilakukan dengan frekuensi kunjungan antenatal dengan yang lain, misal usia ibu, misal pendidikan ibu, tempat tinggal. Nah, ini seperti yang ini sudah saya lakukan RR. Nah, ini hasil R antara tadi yang ini tadi dengan usia ibu, ini kunjungan antenatal dengan pendidikan ibu, dengan tempat tinggal, ini dengan usia suami dan dengan pendidikan suami. Oke, sekarang sudah untuk RR, selanjut kita lanjut ke OR. Nah, untuk OR, nah ini rumusnya untuk OR itu sama, nggak hampir beda dengan yang tadi, cuma bedanya di OR itu nggak ada link atau link lognya. Oke, kita coba dulu GLM sesuaikan yang sama yang kayak tadi juga ya, dengan kunjungan antenatal dengan usia ibu. Nah, dan sebagai pembanding tadi 1. Oke, 1. Di B1 berarti B1 titik koma. Kita bisa copy dari tadi ini from bins nolok equal. Tapi ini kalau mau diketik manual juga bisa, misal from bin dan dalam kurung bin dalam kurung nolok equal. Ini hasil keluar OR paling tadi RR pakai link log. Nah, untuk OR nih nggak pakai link log. Oke, kita copy as picture.
Nah, untuk mempermudah biar rapi, kita buat dulu ini analisis. Oh, ini sudah analisis bivariat, frekuensi kunjungan antena atas sama ibu sama ya, berarti tapi yang ini untuk OR. Nah, sama kayak tadi, kalau yang tadi itu kan kita butuhkan yang row. Kalau yang sekarang kita butuhkan itu yang kolom. Nah, kita copy yang kolom. Kalau yang untuk OR itu dibutuhkan yang kolom. Oke, ini yang kolom. Nah, terus kita buat kayak tadi juga, kita buat tabelnya, terus kita buat interpretasinya. Oke, kita buat dulu ini untuk case control. Ini tabelnya sudah ada, saya buat. Oke, kita copy, case control. Nah, ini sama yang kayak tadi, kita lihat dari dua tabel univariat dan bivariat tadi. Nah, ini kita isi sesuai ini kurang dari 20 tahun itu sama dengan yang kurang dari 20 tahun untuk 4 kali, kurang dari 4 kali kunjungannya 103, 2 dengan persen 5,96, terus yang lebih besar 104 kali 387, total dengan persen 3,09%, nah dan seterusnya. Nah, tapi perlu diperhatikan kalau untuk yang di sini kan koin tadi ini cohort eksperimen konstitusional. Nah, totalnya itu kan ke samping, sesuai juga dengan ini total di samping. Nah, ORR, nah KOR kita kan ngambil juga presentasi yang KOR itu ke bawah. Nah, mungkin juga kita ngambil presentasi yang kolom. Tadi ini presentasi kolom kita ambil. Nah, jadi ini total ke samping. Nah, ini OR dari sini 1,99. Ini OR-nya 1,98,9 ya, berarti bisa digenapkan 1,99. Nah, ini 95% CI-nya di sini 1,62 sampai 2,43, terus value-nya 0,005. Oke. Nah, terus kita buat interpretasi lagi. Nah, untuk interpretasi case control, kita klik buat proporsi usia ibu kurang dari 20 tahun itu lebih besar pada frekuensi kunjungan antenata lebih besar sama dengan 4 kali 3,09% dibandingkan frekuensi kunjungan antenata kurang dari 4 kali persen, terus dari hasil analisis bivariat didapatkan usia ibu kurang dari 20 tahun 1,99 kali memiliki frekuensi kunjungan antenata kurang dari 4 kali dibandingkan
ibu lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Ini langsung aja OR. Oke, copy. Nah, di sini oke. Ini untuk diperjelas. Nah, di sini proporsi usia ibu. Nah, kalau yang tadi kan perbandingannya seperti ini. Nah, kalau untuk ini itu perbandingannya antara yang ini. Nih. Oke, berarti kan proporsi usia ibu kurang dari 20 tahun itu lebih besar pada frekuensi kunjungan antenatal yang lebih besar lebih dari 4 kali atas kunjungannya. Dengan persennya 3,9% dibandingkan frekuensi kunjungan antenatal yang kurang dari 4 kali itu sebesar 5,96%. Nah, dari hasil analisis bivariat didapatkan usia ibu kurang dari 20 tahun. Nah, usia ibu yang kurang dari 20 tahun itu 1,99 kali memiliki frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dibandingkan usia ibu lebih dari 20 tahun. Nah, ini jadi di sini bisa dijelaskan kan yang jadi referensi satu pembandingnya kan lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Nah, jadi di sini kita jelaskan dari hasil analisis bivariat didapatkan usia ibu kurang dari 20 tahun itu 1,99 kali OR-nya dari OR ini 1,99 kali memiliki frekuensi kunjungan antenatal kurang dari 4 kali dibandingkan usia ibu yang lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Nah, ini kunjungannya ya, ini dilihat untuk yang OR risiko. Nah, jadi untuk usia ibu yang kurang dari 20 tahun itu kunjungan antenatal kurang dari 4 kali atau yang jarang kunjungan, nah itu lebih besar dibandingkan usia ibu yang lebih besar atau usia ibu yang 20 tahun ke atas. Dan terbukti secara signifikan. Nah, ini OR-nya di sini 95% CI, pre-value juga terbukti secara pre-value karena kurang dari pre-value kurang dari 0,05. Oke. Nah, itu untuk yang bivariat. Nah, nanti juga bisa dicoba untuk yang kunjungan antenatal dengan variabel independen yang lain, misal pendidikan ibu atau sesami, selebihnya. Nah, ini juga saya sudah melakukan untuk OR. Nah, ini OR ini yang tadi dengan usia ibu. Nah, ini bisa dengan untuk antara dependen dengan yang independen yang kedua, dengan yang pendidikan ibu, dengan tempat tinggal, dengan usia suami, pendidikan suami. Nah, selanjutnya. Nah, itu untuk yang bivariat. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke multivariat. Nah, untuk multivariat, di sini kita akan coba dulu regresi logistik. Nah, regresi logistik itu kan kita nanti akan untuk lihat RR atau OR-nya juga. Nah, perlu diingat kalau logistik itu dependennya harus kategori. Dependennya yang kategori. Oke. Nah, di sini kan tadi kita udah buat yang khusus. Nah, ini yang kategori. Nah, nanti kita berarti pakai yang dependennya bukan yang chat dependen satu ini, tapi yang kategori dependen satu ini. Oke. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini saya ada nih untuk analisis multivariat yang regresi logistik. Oke, ini kita buat aja dulu GLM. Nah, tadi berarti dependennya yang kategori. Nah, selanjutnya kita coba ini berarti semua variabel independen kita masukkan. Usia ibu,
pendidikan ibu, tempat tinggal, usia suami, pendidikan suami. Nah, jangan lupa juga di sini kan ada tulisan nih IB seperti yang kayak tadi. IB2, IB1. Nah, ini kita lakukan yang kayak tadi. Kita lihat dulu di sebagai referensi yang mana? Nah, untuk usia ibu itu sebagai referensi yang coding 1. Nah, berarti kita buat di sini IB1 titik. Nah, ini untuk yang independen 2. Independen 2 itu kan di sini pendidikan ibu. Nah, pendidikan ibu di sini. Nah, yang sebagai referensi itu coding 3. Oke, berarti kita buat IB3. Oke, selanjutnya independen 3, usia suami. Tempat tinggal. Oke, tempat tinggal. Nah, di tempat tinggal di sini sebagai referensi kota dengan coding 0. Berarti di sini kita buat 0. Oke. IB 0 titik. Nah, untuk independen 4, usia suami, itu yang sebagai referensinya coding 1. Oke, kita buat juga IB 1 titik. Nah, independen 5 lagi. Oke, independen 5. Nah, independen 5, pendidikan suami itu sebagai referensi coding 3. Oke. Buat IB 3 titik. Nah, ini udah selesai. Nah, oke. Kita coba. Nah, ini kan nanti akan hasilnya sama gini. Nanti akan keluar dalam bentuk RR. Oke. Tapi sepertinya kayak saya sudah pernah coba, tapi untuk copy sepertinya ini nggak bisa gini. Nah, dia tuh loading lama. Atau kita bisa coba langsung. Ini kita matikan dulu ya. Oke, kita beri. Nah, kita buat yang baru. Kalau seperti ini kan dia bakalan keluar dalam bentuk RR. Nah, sekarang kita hapus. Kita nggak pakai family, nggak pakai link log. Nah, kita hapus link lognya. Nah, oke. Nah, nih. Nah, kalau misalnya yang seperti ini tadi, yang nggak bisa ini, seharusnya di sini dia akan keluar di sini RR. Nah, kalau yang ini dia OR. Oke, kita copy. Buat dulu ini analisis multivariat. Nah, yang regresi linear. Regresi logistik dulu. Oke. Nah, kalau gini, oke udah. Nah, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya itu, yang kita lakukan, nah regresi logistik itu kan hanya dia melihat RR dan OR. Nah, tapi kita akan menghilangkan. Jadi kita di sini mau melihat variabel yang berpengaruh. Variabel yang berpengaruh. Jadi di sini kita lihat dulu dari pre-value-nya, yang mana pre-value yang lebih besar dari 0,05.
Jadi kita lihat yang variabel di mana yang lebih besar dari 0,05. Nah, di sini ya, kalau dilihat 0,783 yang lebih besar dari 0,05. Nih, 0, lebih besar dari 0,05 value-nya itu yang di independen 4 yang usia suami. Nah, kita keluarkan. Nah, nanti ini kita mau keluarkan, tapi kita harus lihat dulu odds ratio-nya. Apakah nanti kita keluarkan independen 4 ini untuk keluarkan variabel yang usia suami, apakah itu akan mempengaruhi odds ratio-nya? Nah, kita buat dulu di sini ya. Sebelum variabel usia suami dikeluarkan, itu OR-nya OR kunjung frekuensi antenatalnya itu 1,76. Oke, 1,76. Ini kan karena lebih besar dari 0,5 ini kita keluarkan. Nah, OR-nya tuh sebelum usia suami dikeluarkan, OR-nya 1,76. Oke. Oke, nah sekarang kita coba lanjut dulu. Nanti kita akan melihat sudah dikeluarkan. Nah, langsung aja copy. Yang keluarkan tadi adalah independen 4, usia suami. Oke, usia suami kita keluarkan, independen 4. Copy, picture. Oke, nah kita lihat di sini sebelum kita buat sesudah variabel usia suami dikeluarkan, berapa OR frekuensi kunjungan antenatal? Oke, kita lihat copy. Nah, di sini berubah ya, tapi saat berubahnya sedikit. Di sini kita buat dulu 1,77. Tuh bisa dibulatkan 1,78. Di sini 1,77, 1,778. Berarti bisa digunakan 1,78. Nah, di sini sudah kita lihat, kita bisa lihat kalau previewnya itu sudah 0,000 di bawah 0,05 semua. Oke, jadi kita bisa lihat di sini. Selanjutnya kita mau lihat berapa perubahan OR-nya antara sebelum dikeluarkan variabel usia suami dan setelah dikeluarkan variabel usia suami.
Jadi kita coba ya. Dan terjadi perubahan pada RR, terjadi perubahan pada RR frekuensi kunjungan antenatal. Maka besaran perubahannya itu, maka besaran perubahan itu bisa dihitung melalui rumusnya RR adjusted nih, RR coba copy ini. Nah, ini rumusnya. RR cube-nya 1,76 dikurang 1,78 bagi 1,78. Oke. Nah, sama dengan itu, saya sudah dapatkan 0,98 bagi 1,78. Nah, hasilnya itu 0,5%. Nah, jadi itu besaran perubahan OR itu antara sebelum dan sesudah dikeluarkan variabel usia suami itu hanya 0,5%. Jadi bisa ditulis maka besar perubahan OR sebelum dan sesudah OR frekuensi kunjungan antenatal sebelum dan sesudah dikeluarkan variabel usia suami yaitu sebesar 0,5%. Nah, berarti kalau batasnya sendiri itu kalau sudah sampai 10% itu baru bisa dibilang itu sangat berarti itu membuat perubahan pada pada OR. Di sini OR. Oke. Ini hanya 0,5%, berarti bisa dibilang kalau variabel usia suami itu kalau kalau variabel usia suami dikeluarkan itu tidak sangat mempengaruhi OR-nya. Jadi itu bisa dibilang tidak masalah kalau variabel usia suami untuk dikeluarkan karena dia hanya mempengaruhi sedikit OR-nya. Tapi kalau misalnya sudah mempengaruhi sampai 10% itu berarti variabelnya harus tetap dimasukkan, jangan dikeluarkan. Berarti interpretasinya sendiri bisa dibilang kalau antara usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatal itu memiliki usia ibu kurang dari 20 tahun itu memiliki risiko kunjungan antenatalnya rendah sebesar 1,77 kali dibandingkan dengan usia lebih besar atau sama dengan 20 tahun. Nah, itu setelah dikontrol oleh variabel 2, variabel 3, dan variabel 4, yaitu variabel pendidikan ibu, variabel tempat tinggal, dan variabel
usia pendidikan suami. Nah, kalau misalnya ada teliti tapi kita bentuknya variabel, kita mau melihat hubungan yang paling besar. Kayak tadi kan kamu mau melihat hubungan antara pendidikan ibu, antara usia ibu dengan frekuensi kunjungan antenatalnya. Nah, kalau misalnya kita mau melihat dari kalau tadi kan mau melihat itu, tapi setelah dikontrol ada 4 variabel. Nah, kalau misalnya kita mau melihat hubungan apa yang paling besar, nah nanti kita cukup hanya melihat dari antara pre-value-nya aja. Di mana pre-value, jadi nggak perlu lihat OR-nya. Kalau misalnya kita lihat pre-value-nya, kalau ini contohnya 0,783. Nah, ini yang besar. Nah, setelah dikeluarkan, nah ini yang didapat. Nggak ada lagi di atas 0,05. Berarti, nah, kita bisa sebutkan kalau variabel. Jadi kita bisa sebutkan kalau di sini berarti variabel independen variabel yang mempengaruhi kunjungan frekuensi kunjungan antenatal yaitu variabel independen 1 yaitu usia ibu, pendidikan ibu, tempat tinggal, dan juga pendidikan suami. Itu berarti variabel yang sangat berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal. Nah, itu untuk regresi logistik. Sekarang kita masuk ke regresi linear. Nah, untuk regresi linear, oke. Untuk regresi linear, nah ini hanya dilihat pre-value saja. Kita nanti tidak melihat berubah RL atau R-nya atau enggak. Nah, kita hanya melihat di pre-value-nya. Nah, tapi untuk variabel linear itu perlu diingat kalau variabelnya itu yang numerik, bukan yang kategorik, yang variabel dependen. Oke, langsung kita coba. Nah, berarti kita bisa pakai kalau yang ini aja, dependen 1 untuk yang numerik. Berarti karena sudah pas ini numerik saja, berarti kita coba dulu. Nah, ini sudah saya catat. GLM sama kayak tadi, cuman ini tanpa frame link lock dan sebagainya. Oke, GLM. Kita bisa ngambil yang ini tadi. Ini ya, kita sampai sini nggak pakai frame bin lock, cuman sampai ini. Ini untuk multivariat yang linear, nggak pakai frame sampai evom nih, nggak pakai ini. Oke, tapi perlu ingat kalau variabel dependennya itu yang numerik, kita ganti yang numerik. Oke, ini ya tadi numerik yang kita pakai itu ini. Salah, ini nih maksudnya dependen 1. Oke, dependen 1 frekuensi. Nah, ini sudah kita ini nanti ini sama kayak tadi ya. Untuk independennya itu kita kasih IB1, IB3 atau apa tergantung dari referensinya kode yang mana. Codingnya yang mana. Oke. Nah, ini udah. Oke, kita regresi, kita lepas. Oh, ini salah, ini karena copy biasa, jadi seperti itu. Kita copy as picture. Oke. Nah, di sini tadi kan kita hanya melihat pre-value saja. Oke, kita coba lihat cuma pre-value. Oh ya, nah perlu lihat juga kalau perbedaannya, kalau regresi logistik ini kan yang keluar OR atau bisa juga RR tadi seperti saya bilang. Nah, kalau ini di sini koefisien yang keluar. Nah, tapi kan nanti kalau ini cuma hanya lihat pre-value aja. Oke, kita lihat ya pre-value-nya. Yang paling besar itu nanti lebih besar dari 0,05 itu harus dikeluarkan. Oke, kita lihat yang mana yang paling besar. Nah, ini di independen 2, di usia pendidikan ibu. Nah, berarti kita keluarkan dulu ya pendidikan ibu.
copy aja biar cepat. Copy. Oke. Pendidikan ibu tadi independen 2. Ya, independen 2 kita hilang. Ini kita hapus independen 2. Ini. Oh, nah, oke, ini udah kita keluarkan independen 2. Salah, ini masih dependen. Kita ulang aja GLM. Itu tadi ternyata saya ada salah. Ternyata saya tadi nggak masukkan independen 3 tadi. Jadi independen 4. Jadi anggap ini yang lengkap. Saya ulang. Kalau sudah kita tadi ini udah lengkap. Nah ini tadi kan lebih dari prevalue lebih dari 0,05 itu yang di independen 2, yang di usia pendidikan ibu. Nah, sekarang kita hapus independen 2. Ini independen kita hapus. Oke. Nah. Oke, kita copy picture. Ini kita keluarkan saja biar mudah. Oke, ini. Nah, kalau dilihat yang besar dari 0,05 masih ada, ternyata 0 ini lebih besar. Ternyata ini masih ada yang lebih besar dari 0,05, yaitu ada 2 lagi di sini. Ini yang independen 4 dengan independen 1. Nah, kita keluarkan langsung ya, independen 1 dan independen 4. Oke. Kita keluarkan independen 1 dan independen 4. Independen 1 keluar sama independen 4. Oke, tinggal dengan independen 3 dan independen 5. Itu tempat tinggal dan pendidikan suami. Nah, ini. Oke, kita copy. Salah. Copy as picture. Jangan lupa copy as picture. Kita crop. Oke. Nah, ini udah pas, udah di bawah 0,05 semua, nggak ada prevalue yang di atas lagi. Di atas nggak ada lagi yang prevalue-nya yang di atas 0,05. Oke, sudah, berarti tinggal variabel yang independen 3 dan independen 5. Nah, berarti kita bisa buat di sini, buat interpretasinya, berarti variabel yang paling berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal adalah variabel tempat tinggal dan pendidikan suami. Jadi kan ini bisa dilihat dari regresi linear. Nah, kita melihat prevalue tadi sudah dikeluarkan. Independen 2, independen 1, independen 4. Nah,
kita dapatlah yang sesuai di bawah pre-value di bawah 0,05. Nah, di sini berarti interpretasinya berarti variabel yang berpengaruh terhadap frekuensi kunjungan antenatal adalah variabel tempat tinggal dan variabel pendidikan suami. Itu yang paling berpengaruh. Nah, berarti ini sudah lengkap, kita sudah selesai. Tadi sudah mengkategorikan, juga sudah univariat, sudah bivariat, tadi univariat sudah kolom, row, cross tab, juga udah univariat. Walaupun saya nyontohkannya hanya untuk kunjungan antenatal dengan usia ibu karena untuk mempercepat, tapi bisa juga semuanya bisa dilakukan semuanya, tapi karena demi menghemat waktu saya contohkan salah satu saja. Nah, dan univariat juga kita sudah lakukan cohort eksperimen untuk profesional. Nah, ini di RR-nya untuk dilihat RR, terus yang diambil adalah row, presentasi row. Nah, ini juga untuk test control, sudah univariat yang test control untuk OR, dan ini analisis multivariat yang regresi logistik juga udah, dan juga sudah untuk regresi linier, multivariat yang regresi linier. Nah, berarti sudah semua yang kita lakukan tadi sudah lengkap dari univariat, bivariat, dan multivariat. Oke, dari dengan variabel yang ini tadi, variabel dependennya kunjungan antenatal dan variabel independennya 5 variabel ini. Nanti bisa laku. Nah, sebelumnya saya juga sudah melakukannya ke semua variabel nih, saya sudah mencobanya. Cuman karena demi menghemat waktu, mohon maaf saya hanya bisa mencontohkannya dengan salah satu saja. Ini RR semua dengan semua variabel antara kunjungan antenatal dengan variabel independen yang lain. Oke. Berarti sudah semua. Oke, tadi kita start, sekarang sudah terakhir. Nah, sudah selesai semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah atau kekurangan, baik itu kata-kata atau ada yang kurang dimengerti dari semua yang saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.